I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Teori biaya produksi jangka pendek. Pengertiannya adalah biaya produksi jangka pendek merujuk pada semua biaya yang terkait dengan proses produksi barang dan jasa dalam waktu yang relatif singkat, di mana jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan tetap. Dalam konteks jangka pendek, fokus utama adalah periode waktu di mana bahan baku tidak dapat diubah dengan mudah. Ini berarti bahwa dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat dengan mudah mengubah jumlah tenaga kerja, modal, atau sumber daya lainnya. Jenis-jenis biaya produksi jangka pendek yaitu 1. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan secara periodik atau rutin dan tidak bergantung pada berlangsung atau tidak berlangsungnya produksi. Contohnya, 1. Biaya gedung, biaya administrasi, biaya pajak, biaya listrik, dan biaya air. Yang kedua ada variable cost atau biaya tidak tetap, merupakan biaya dengan ciri pengeluaran tergantung pada jumlah produksi. Maka itu, makin banyak barang yang diproduksi, bertambah besar pula variable cost yang dikeluarkan. Contohnya adalah gaji pekerja, biaya bahan baku utama, biaya pemasaran, dan biaya distribusi. Yang ketiga, total cost. Sebagaimana namanya, total cost atau biaya total merupakan keseluruhan dari biaya produksi barang. Nilai biaya total didapatkan dari menjumlahkan nilai variable cost dan fixed cost yang dikeluarkan di setiap periode. Contoh soalnya adalah, jika variable cost adalah 1 miliar per bulan dan fixed cost-nya sebesar 2 miliar per bulannya. Nilai total cost adalah hasil penjumlah keduanya yakni 3 miliar per bulannya. Dan yang keempat, average cost, disebut juga biaya rata-rata. Maksud dari average cost-nya sendiri adalah nilai rata-rata biaya produksi di setiap periode. Cara menentukan nilai average cost-nya adalah dengan menghitung angka total biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang dibuat. Penentuan average cost ini penting karena bisa menjadi dasar penentuan harga jual produk. Jadi, pelaku usaha perlu menentukan average cost-nya secara cermat. Contohnya adalah jika total cost dalam 1 bulan senilai 400 juta dan kegiatan produksi menghasilkan barang sebanyak 400 buah, nilai average cost adalah hasil pembagian keduanya yakni 1 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu marginal cost atau biaya marginal adalah setiap pengeluaran tambahan yang dilakukan saat ada penambahan 1 unit produksi. Sekalipun marginal cost tampak mirip dengan variable cost, kedua jenis biaya produksi ini berbeda. Perbedaan dua jenis terletak pada waktu pengeluarannya. Variable cost dikeluarkan saat ada kebutuhan untuk meningkatkan skala produksi rutinan. Sebaliknya, marginal cost dikeluarkan untuk kebutuhan ekspansi usaha. Contoh marginal cost yaitu biaya pembelian mesin produksi baru, biaya pembangunan pabrik baru, dan biaya pembukaan cabang usaha. Selanjutnya, di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi jangka pendek. Yang pertama, harga bahan baku. Harga bahan baku memiliki dampak signifikan. Jika harga bahan baku naik, biaya produksi akan meningkat dan sebaliknya. Yang kedua, tingkat upah. Tingkat upah yang dibayar kepada pekerja juga merupakan faktor penting dalam biaya produksi. Jika tingkat upah meningkat, biaya produksi juga akan meningkat. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja berdampak langsung pada biaya produksi. Semakin produktif tenaga kerja, semakin efisien penggunaan faktor produksi, dan akibatnya biaya produksi jangka pendek dapat ditekan. Yang nomor 4 yaitu teknologi produksi. Penerapan teknologi produksi yang efisien dapat membantu mengurangi biaya produksi. Teknologi modern seringkali memungkinkan otomatisasi proses produksi dan meningkat efisiensi. Jadi kesimpulannya yaitu biaya produksi jangka pendek adalah konsep penting dalam dunia bisnis. Ini membantu perusahaan untuk mengelola biaya, menetapkan harga jual yang sesuai, dan membuat keputusan yang tepat. Dengan memahami perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel,
serta faktor-faktor produksi yang memengaruhi biaya produksi jangka pendek, perusahaan dapat mengoptimalkan operasinya dan tetap kompetitif di pasar. Pemahaman yang mendalam tentang biaya produksi jangka pendek adalah salah satu kunci kesuksesan dalam mengelola bisnis, terutama dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa memantau dan menganalisis biaya produksi jangka pendek untuk menjaga kelangsungan usaha mereka. Bring it back, make it clap. I got